Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih setia, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Bukan karena kehebatan kami, sebab kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan pengertian supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 23, ayat yang ke-18 tertulis demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat dalam menghadapi kesulitan apapun. Hari ini mungkin ada hal-hal yang membuat saudara kecewa, tapi tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Karena selalu ada hal baru yang baik yang disediakan Tuhan untuk kita. Jangan terfokus pada hari ini saja saudara. Besok masih akan menanti dan ada kesempatan baru yang tersedia. Ibarat sebuah buku tulis, isilah lembaran demi lembar kehidupan kita dengan sukacita dan syukur, semangat dan pengharapan kepada Tuhan. Jangan isi hari-hari kita dengan duka cita, kekecewaan, kekesalan, kemarahan. Tapi mari berbahagialah di dalam Tuhan. Memang tidak semua yang kita rencanakan bisa terjadi, tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan rencanakan buat kita pastilah yang terbaik dan akan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti, tapi tetaplah yakin bahwa selalu ada kebaikan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Amsal 23 ayat 28 ini mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mengapa ayat ini mengatakan yang demikian? Di ayat yang sebelumnya disebutkan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Adalah penting bagi kita untuk menjaga kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun keadaan nampaknya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau harapkan. Tidak usah membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Bebaskan hati kita dari semua rasa iri, amarah, kekesalan, dan fokuslah untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu akan terus berputar dan saatnya akan tiba bahwa kita akan melihat dan mengalami sendiri karya dari rencana Tuhan yang mulia dan ajaib bagi kita. Masa depan sungguh ada, karena rancangan Tuhan itu mencakup hari-hari di depan kita. Rancangannya bukan hanya untuk beberapa minggu atau bulan atau tahun yang di depan, tetapi rencana Tuhan adalah untuk sepanjang kehidupan dan sepanjang kekekalan kita bersama dengan Dia. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jelas saudara, masa depan yang Tuhan rancangkan bagi kita adalah suatu keadaan yang baik dan penuh damai sejahtera. Kalau saat ini saudara mengalami pergumulan, masalah yang rasanya begitu berat, mungkin itu dalam usaha atau pekerjaanmu, atau mungkin saudara sedang tidak punya pekerjaan,
Ada di antara saudara yang keadaanmu hari ini sedang tidak baik kelihatannya. Ada kegagalan yang terjadi, ada hambatan, ada masalah yang begitu menekan hidup saudara. Mungkin itu sakit penyakit yang sedang menerpa tubuhmu. Mungkin pelayananmu yang sedang terhalang. Cita-citamu dan mimpimu saudara yang seolah-olah semakin menjauh. Tapi mari dengar saat ini. Dengar firman Tuhan. Masa depan sungguh ada di hadapanmu dan tidak akan hilang. Yang terpenting adalah tetaplah setia, hidup takut akan Tuhan. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada segala rencana kita dan jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Waktu Tuhan pun demikian adanya, berbeda dengan waktu kita. Tapi saat waktunya tiba, semuanya akan menjadi begitu indah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik dan tidak ada yang jahat yang dirancangkan Tuhan atas hidup kita. Percayalah bahwa keadaanmu akan menjadi baik dan dipulihkan Tuhan. Saudara mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan dengan kuasa mujizatnya, mari saudara, tetaplah secara konsisten mengasihi dan mentaati Tuhan. Sekalipun ada godaan ataupun tantangan, tetaplah setia. Kalau saudara terjatuh, bangkitlah kembali dan hiduplah dalam kuasa kasih anugerahnya yang memampukan untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa depan saudara terjamin dalam tangan Tuhan. Bersukacitalah dan berharaplah, sebab harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan, semangat dan sukacita. Ada harapan dalam Tuhan. Masa depan yang baik Tuhan rancangkan bagi kami. Setiap masalah persoalan yang saat ini kami alami bukanlah akhir, karena ada hari-hari baik di depan yang Tuhan sudah bentangkan bagi kami. Tolong kami supaya kami tidak kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah mundur, tidak mudah terpuruk, tetapi hati kami tetap bersukacita, bersemangat, bangkit, dan menjalani hidup ini dengan iman dan pengharapan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, dan kebaikan demi kebaikan akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang mengalami persoalan, biarlah Tuhan Engkau juga nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya hidup kami selalu mengalami kemenangan, karena Tuhan yang menopang dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya, amin.